Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang Shalom. Shalom. saya percaya kita semua dalam Shalom. Shalom. puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus sangat kasihi, mari kita akan lihat dalam satu kebenaran kita buka bersama di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Sesuai dengan yang Tuhan remakan buat kita, temanya adalah melepaskan kedagingan. Puji Tuhan. Semua sudah dapat? Amin. Puji Tuhan. Mari kita mulai belajar melepaskan kedagingan. Berikutnya adalah manusia baru. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, adik-adik yang dalam studi, Tuhan memberkati kita semua. Berbahagia bagi kita semua yang malam hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa semua kita yang hadir, yang ikut saat teduh, saya percaya bahwa kita semua rindu untuk bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kita semua hadir untuk ikut saat teduh, bagaimana untuk belajar firman Tuhan, bagaimana supaya hidup benar, bagaimana hidup itu bisa memuliakan Tuhan lewat cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirnya yang sia-sia. Nah, Paulus tegaskan ini buat jemaat di Efesus. Dan saya percaya, kita semua percaya bukan hanya di jemaat Efesus, tapi semua kita yang berada di malam hari ini, di akhir zaman ini, supaya setiap kita yang belajar kebenaran firman Tuhan, yang terus diterangi mata rohani, yang terus dicelipkan mata rohani kita, sehingga kita belajar apa itu kedagingan, apa itu kekudusan. Maka Paulus menegaskan supaya jangan kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya selalu memikirkan hal-hal yang sia-sia. Tapi saya percaya bahwa semua kita mulai belajar bagaimana hidup kita, pikiran kita selalu memikirkan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Dan yang pertama adalah bagaimana hidup kita, bagaimana menjaga kekudusan dalam Tuhan. Nah, kenapa dikatakan Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan, dia tegaskan kepada semua jemaat di sana bahwa jangan kita mereka hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita baca di ayatnya di pasal yang pertama, di pasal pertama dikatakan begini. Pasal pertama Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Saya percaya bahwa semua kita mulai belajar untuk melepaskan kedagingan. Dan waktu kita mulai belajar melepaskan kedagingan, disitulah mulai kekudusan. Kekudusan mulai terjadi seketika. Waktu kita mulai belajar melepaskan kedagingan, kita mulai belajar hidup dalam kebenaran. Karena Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi waktu kita mulai belajar menghidupi firman, kita mau tinggalkan yang namanya kedagingan, hidup yang berlawanan dengan kebenaran, maka disitulah kekudusan akan menjadi bagian, akan ada dalam hidup kita secara otomatis.
Sebab waktu kita mulai melepaskan hidup yang duniawi, pikiran yang negatif, pikiran yang duniawi, karakter yang duniawi, karakter yang selalu menyakitkan hati Tuhan, dimulai dari situlah kekudusan terjadi. Makanya Paulus bilang, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Artinya orang yang mulai belajar melakukan firman Tuhan dan mulai melepaskan apa yang menjadi keinginan daging, apa yang duniawi. Disitulah kita mulai belajar hidup kudus. Dan saya percaya kita semua merindukan supaya kita mulai hidup belajar kudus. Amin. Haleluya. Amin. 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 Dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya dia percaya, tapi aplikasinya adalah dia mempraktekkan firman. Dia menghidupkan firman. Sehingga kekudusan itu mulai bekerja. Lalu kita lihat terus di ayatnya yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, waktu kita mulai belajar hidup dalam kekudusan, kita tinggalkan apa yang bertentangan dengan firman. Tuhan Yesus sendiri akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan, kemampuan, spirit, bahkan keteguhan hati, kemauan untuk hidup dalam kekudusan. Waktu kita punya kemauan untuk mulai belajar apa itu kudus dan kita mulai mengejar sehingga kita memperolehnya, di situ Tuhan akan memampukan kita. Dan saya percaya semua kita sudah mulai melakukan kebenaran. Amin. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, mari kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita suatu kekayaan. Kekayaan rohani yang tidak seperti dunia berikan. Kekayaan rohani yang kita miliki adalah bukan seperti dunia yang berikan, sifatnya adalah kekal. Yang kita miliki adalah kekayaan rohani. Di ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Paulus mengajar semua jemaat Efesus untuk mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan harta rohani yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Di waktu kita hidup dalam kekudusan, itulah harta kita yang sesungguhnya tidak pernah pudar, tetapi selalu berkilau, bersilau, selalu ada terang. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Maksud Paulus adalah kita harus mengucap syukur dan jangan menyia-nyiakan ini. Jangan sampai kita tidak hidup dalam kekudusan, tapi kita hidup mulai mempraktekkan hidup cemar. Wah, ini sangat rugi. Maka Paulus mengajar jemaat Efesus dan semua kita yang malam hari ini mendengar untuk mempertahankan sebuah harta rohani yang tidak dapat binasa. Ini kekayaan rohani kita. Ini sangat luar biasa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bayangkan, ini di dalam surga, saudara. Bukan di dalam dunia, ini di dalam surga. Yang keempat, ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Nah, ini dia, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Allah telah memilih kita supaya kita kudus, bukan untuk kita melakukan apa yang cemar. Nah, mari saudara, kita sangat bersyukur. Allah kita sangat mengasihi saudara dan saya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, sehingga Dia memberikan kita kebenaran-kebenaran untuk bagaimana kita keluar, dimampukan untuk keluar dari kehidupan yang lama kita.
Mari kita lihat kembali kepada Efesus pasal 4 tadi. Di ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Paulus mau supaya jemaat Efesus tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pengertiannya selalu gelap. Pengertiannya selalu gelap, saudara akan tahu bahwa pengertiannya selalu memikirkan hal-hal yang selalu menyakitkan hati Tuhan, selalu berbau dosa, selalu cemar. Nah, Allah mau supaya pengertian kita adalah pengertian yang benar akan firman Allah. Nah, dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudaraku, orang yang tidak hidup melakukan firman Tuhan, yang tidak hidup dalam kekudusan, itu adalah orang-orang yang bodoh, yang hanya hidup, memberi hidupnya diperbudak oleh dosa. Bikin kejahatan ini, bikin dosa ini, bikin ini. Menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang cemar. Tapi kita adalah orang-orang yang beda. Paulus mengingatkan kita supaya kebenaran yang sudah kita terima, harta rohani yang sudah kita terima, mari kita jaga baik-baik. Mari kita jaga dengan benar dalam takut akan Tuhan. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran. Orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan, itu pikirannya jadi tumpul. Artinya pikirannya tidak bisa menangkap apa yang Tuhan pikirkan. Pikiran jadi tumpul itu adalah tumpul dalam hal tidak bisa melihat, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya percaya semua kita yang malam hari ini mendengar firman Tuhan diberikan pikiran yang tajam. Amin. Diberikan kepekaan yang tajam. Sehingga kita dapat mana yang benar, mana yang salah. Nah, waktu kita mulai belajar hidup dalam kekudusan, di situ Tuhan akan memberikan kita kepekaan. Sehingga kita dapat membedakan sekecil apapun. Tuhan akan memberikan kita untuk dapat membedakan. Oh, ini salah, ini benar. Kalau orang dunia yang tidak hidup dalam kebenaran, dia tidak akan mengerti bahwa ini salah atau benar. Iya. Dia akan hajar saja. Ini salah atau benar, yang penting itu sesuai dengan keinginannya. Tapi dari Tuhan memberikan kita kepekaan, ketajaman untuk dapat membedakan ini yang benar, ini yang salah. Artinya pikiran kita diberikan ketajaman, kepekaan, mana kehendak Allah. Nah, mari saudara, kita belajar untuk mempertahankan sehingga kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu dikatakan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara akan tahu sendiri, saudara akan lihat bagaimana perbedaan kita dengan perbedaan orang-orang yang hidup dalam kebenaran dengan orang-orang yang di luar sana. Bikin ini, bikin itu. Kenapa? Pikiran sudah tumpul. Bahkan mereka setuju untuk melakukan dosa, melakukan kecemaran. Tapi kalau kita orang-orang yang mulai belajar hidup dalam kekudusan, melepaskan kedegilan, perasaan takut akan Tuhan itu menjadi perasaan takut Tuhan yang besar dan tinggi. Bahkan kita tidak punya kemampuan bagaimana untuk melakukan kejahatan dan dosa. Bahkan, tapi kita punya kemampuan besar, bahkan kita punya kemauan untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Mari saudara kita belajar. Di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayo mari kita belajar. Sekarang ini kita mulai belajar mengenal Kristus. Orang yang mulai belajar mengenal Kristus, dia akan tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang Yesus mau. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, dan sebagainya. Amarah, benci, dendam. Kita belajar mengenal Kristus, mari. Saudara, mari kita belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ya, malam hari ini kita sementara menerima pengajaran.
Malam hari ini kita sementara mendengar tentang Dia dalam kebenarannya dan menerima pengajaran di dalam Dia. Puji Tuhan, sangat bersyukur kita. Malam hari ini kita mulai duduk dengan tenang menerima pengajaran. Pengajaran tentang apa? Tentang kekudusan. Pengajaran tentang apa? Untuk menolak yang jahat, untuk menolak apa yang cemar, untuk menolak apa yang duniawi. Supaya kekudusan menjadi bagian kita. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menurut kebinasaan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Mari kita bersyukur bahwa dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita masih menggunakan manusia lama sehingga kita diperbudak oleh dosa. Kita sendiri tahu pribadi kita. Waktu kita setelah mengenal Tuhan, kita dapat membedakan. Oh, ini dosa, ini salah. Iya kan? Dulu sebelum kita mengenal kebenaran, sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, seperti pada malam hari ini, kita nggak tahu apa itu dosa. Malah kita berkata, ya, ini kan enak. Iya kan? Orang yang belum mengenal kebenaran, orang yang belum insaf akan dosa, dia akan menikmati dosa sebagai sesuatu yang wow buat dia. Tapi kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Beberapa hari kemudian kita akan merayakannya, mencurahkan rohnya kepada kita supaya dia menginsafkan kita akan dosa. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Yohanes pasal 16 ayat 8. Salah seorang membacakannya kalau sudah dapat. Yohanes 16 ayat 8, firman Tuhan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silin. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita bahwa ini dosa, ini tidak. Ini benar, ini dosa. Dulu sebelum kita menerima Roh Kudus kan kita, ya biasalah. Menolong orang biasa, maki orang biasa. Kenapa? Karena kita tidak dapat membedakan. Pikiran kita menjadi tumpul. Seperti pada beberapa orang di luar. Pikiran jadi tumpul, merasa ya biasa sajalah. Tapi bagi kita, itu sangat sudah berdosa sekali. Nah itu kita sangat bersyukur bahwa Roh Kudus memberikan kita kesadaran, mengisahkan kita bahwa ini dosa. Dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan semua orang di dalam dunia bahwa ini dosa. Akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Maksudnya, Roh Kudus akan menginsafkan kita bahwa ini dosa, ini kebenaran, bahwa kita menerima kebenaran, karena suatu saat ada penghakiman. Suatu saat penghakiman, setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya, perbuatannya di muka bumi. Maka kita bersyukur, kita punya Roh Kudus yang hebat dan luar biasa. Maka mari kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup oleh Roh Kudus, dia akan belajar bagaimana dia untuk melakukan firman Tuhan. Karena kalau waktu kita hidup ada orang yang hidup oleh Roh, tapi tidak mau dipimpin oleh Roh. Dan Bapak Ibu, mari kita belajar. Ada orang yang hidup oleh Roh, wah luar biasa, karunia sangat tinggi. Wah dia dapat membedakan ini. Oh ini bukan Tuhan. Tapi mau hidup dipimpin oleh Roh nggak mau. Nah mari kita belajar. Kita belajar bahwa kita di zaman akhir ini kita hidup oleh Roh, tapi juga dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh, hidupnya mau ditaklukkan di dalam kepimpinan Roh Kudus untuk menanggalkan segala kefasikan, segala kecemaran, dan segala dosa apapun. Tabiat yang lama harus dilepaskan. Kadang-kadang orang berkata begini, ya saya memang orangnya mau begitu. Itu sudah anak Tuhan, tapi sebenarnya saya memang orangnya begitu, saya nggak bisa. Nggak bisa kalau yang mau saudara kalau percaya bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya harus lepaskan semua, nggak bisa kita bertahan. Saya orangnya begitu, nggak bisa.
Harus lepas. Nggak bisa kita pertahankan yang menjadi kebenaran kita sendiri, nggak bisa. Kebenaran Allah yang harus tumbuh dalam hidup kita. Itu yang benar. Jadi mari kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia mau belajar melepaskan apapun yang menjadi kedagingan, apapun yang menjadi keinginan kita, walaupun itu sakit, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar, karena ini adalah harta rohani kita yang tidak pernah akan diambil daripada kita. Kita bersyukur bahwa dengan kasih karunia Tuhan, Dia memilih kita supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-13 dari Yohanes pasal 16 tadi, ayat 13 dikatakan begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh, puji Tuhan. Kalau kita mulai belajar hidup dalam kebenaran, Dia akan memimpin kita terus bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, dan Dia mulai memimpin kita terus untuk bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan rahasia-rahasia Allah, firman Tuhan berkata, Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Wah, ini luar biasa. Mari saudara, kita mulai belajar bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup menanggalkan segala kefasikan. Ayatnya yang ke-22. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Orang yang dipimpin oleh roh, maka hidupnya semakin hari dibaharui. Di dalam roh dan pikiran kita. Roh kita harus dibaharui. Pikiran kita harus dibaharui. Waktu pikiran kita mulai dibaharui, kita selalu memikirkan hal-hal yang sesuai dengan pikirannya Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari saudara, kita belajar tinggalkan apa itu dosa, apa itu kecemaran, apa itu kedagingan. Kita mulai belajar supaya kita mengenakan jubah kekudusannya Tuhan, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Waktu kita melepaskan jubah kedagingan, maka jubah kebenaran akan dikenakan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita terus bagaimana menjaga kekudusan itu, memuliakan nama Tuhan setiap hari, setiap waktu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka kita harus belajar hidup kudus. Kudus, sungguh-sungguh kudus, bukan hari ini kudus, besok sudah lain. Lusa kudus, tulas sudah lain. Tidak bisa. Kudus setiap hari. Mari kita belajar. Kita belajar untuk bagaimana. Karena Alkitab berkata, kejarlah kekudusan dan berusahalah mendapatkannya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Mari kita lihat bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 14. Saya akan baca untuk kita semua. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, waktu kita mulai belajar hidup dalam kekudusan, kita belajar untuk tinggalkan segala kedagingan, segala hawa nafsu, nafsu jahat, amarah, benci, dendam. Lalu kekudusan kita kenakan. Bukan hanya Tuhan akan menyatakan diri kepada kita di muka bumi, tapi suatu saat kita akan melihat Tuhan secara mata dengan mata. Bukan secara hafalan, tapi secara mata dengan mata, secara terang-terangan. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita belajar terus, kita lihat. Karena itu, dikatakan karena itu,
buanglah dusta. Nah, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Ayo mari kita belajar Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ayo mari kita praktek untuk berkata benar. Saya juga kadang-kadang bohong-bohong. Saya pikir itu hal biasa. Padahal setelah saya baca firman ini, ternyata tidak boleh. Iseng-iseng pun tidak boleh, sengaja pun nggak boleh. Harus berkata benar. Karena sesuatu yang waktu kita melatih diri kita untuk mulai berkata benar dari hal-hal kecil, maka hal-hal besar kita akan berkata jujur dan benar. Amin. Mari saudara, berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Ya, mari kadang-kadang kita semua kadang-kadang saya melihat bahwa banyak orang merasa bahwa nggak apa-apa bohong sedikit, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya itu punya dampak. Dampaknya begini, waktu kita sudah terbiasa untuk berkata dusta, bohong dikit-dikit, akhirnya lama-lama benar-benar jadi orang pembohong. Dan saudara tahu, orang pembohong, pendusta, bapaknya adalah iblis, bukan Tuhan. Jangan sampai ini menjadi jangan sampai kita menjadi orang yang jadi bohong-bohongan, jadi pendusta. Jangan. Mari, jangan kita sia-siakan harta yang sudah Tuhan berikan untuk kita, yang sudah dikaruniakan Allah bagi kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari belajar. Ayo, mari. Kalau ada yang suka marah-marah, mari belajar. Jangan sampai marah sampai matahari terbenam. Jangan sampai marah sampai 1 minggu, baru hari Minggu ibadah baru minta ampun dari Tuhan. Kita sudah berbuat dosa selama 6 hari. Mari, kalau sudah marah, cepat-cepat minta ampun dari Tuhan. Belajar untuk mengasihi teman, mengasihi sesama orang yang menyakitkan hati kita, sehingga iblis tidak akan mendapat bagian dalam kesempatan itu. Oke, dikatakan, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbang sebelum padam amarahmu, ayat 27. Dan, perhatikan baik, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar untuk menanggalkan segala kefasikan, segala kecemaran, segala dosa, hawa nafsu, dan sebagainya. Dan jangan beri kesempatan. Kenapa, saudara? Dikatakan jangan beri kesempatan. Karena kesempatan itu iblis tidak pernah menyia-nyiakan. Saudara, kalau saudara pernah, kalau biasa orang tes pegawai kan, ada orang bilang begini, wah ini kesempatan untuk saya tes pegawai. Iya, biasanya orang kesempatan untuk tes pegawai, banyak orang tes, tapi akhirnya tidak lolos. Tapi kalau kesempatan yang ini lain, kesempatan yang ini waktu kita berikan kesempatan untuk iblis tidak akan pernah menyalahgunakan kesempatan itu. Dan dia akan berusaha untuk bagaimana menghancurkan kita. Waktu kita punya roh amarah yang hebat, disitulah dia akan bangun rumah. Dia akan bangun tempat di mana dia akan mulai menaruh pikiran-pikiran yang jahat untuk membunuh, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ini dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wah, luar biasa. Setiap kesempatan itu adalah pintu yang sangat baik untuk iblis masuk. Mari belajar untuk menjaga hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Nah ini Paulus memberikan kepada kita bahwa kesempatan seperti apa? Contoh, kehidupan yang jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dulu sudah kita tinggalkan, kita berikan kesempatan lagi. Contoh, yang orang mungkin mencuri, kebiasaan sudah mencuri, lepas dia mau mencoba mencuri, mengambil sesuatu dengan tanpa ketahuan orang, tidak memberitahu orang lebih dulu. Nah ini berbahaya. Itu adalah kesempatan buat iblis untuk bertakhta di setiap karakter kita yang jahat. Jangan mencuri. Maka dikatakan janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat
membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi mari, mungkin dulu kita pencuri. Oke, sekarang kita tinggalkan itu. Karena kita malas bekerja. Sekarang kita rajin bekerja dan memberkati orang lain. Mungkin dulu kita suka caci maki. Sekarang kita bertobat dan tinggalkan. Dan sekarang kita harus memberkati orang yang menyakitkan kita. Mungkin dulu kita suka orang yang marah-marah. Sekarang kita menjadi orang yang selalu bersyukur mengampuni orang lain. Bahkan banyak hal lagi. Dulu kita orang yang tidak suka untuk kita dulu orang yang suka untuk bersinah. Sekarang jangan lagi. Mari kita hidup dalam kekudusan. Sehingga orang lain juga akan diberkati melalui hidup kita. Puji Tuhan, ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini tugas kita. Kalau kita sudah memperoleh berkat rohani, sudah tahu bahwa ini benar, ini salah, kita harus memperkatakan hal-hal yang membangun iman orang lain. Membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Membawa orang lain untuk mengenal apa itu kekudusan. Membawa orang lain untuk bagaimana keluar dari kelemahannya. Keluar dari sifatnya yang lama, sifatnya yang duniawi. Hidup dalam kecemaran. Kita bawa orang-orang keluar dari kehidupan mereka yang buruk. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Mari kita belajar untuk bagaimana berkata-kata benar. Untuk membangun orang lain. Jangan sampai hidup kita punya kata-kata yang mendukakan. Bahkan mengecewakan orang lain. Karena perkataan kita juga. Saya mau bisa bilang, perkataan kita juga bisa membawa orang dari surga masuk neraka. Kita bisa mengecewakan orang. Orang yang begitu setia beribadah, orang yang begitu sungguh-sungguh baca firman Tuhan, sungguh-sungguh belajar untuk bagaimana dalam kekudusan. Tapi perkataan kita bisa mematikan imannya. Perkataan kita yang bisa mematikan semangatnya. Mari kita belajar untuk mengubah perkataan kita. Terus kita lihat. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun orang di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara tahu, waktu kita berkata benar, waktu kita berkata jujur, tahukah saudara, orang lain mendengar, kasih karunia sudah datang dalam hidupnya. Keselamatan sudah datang dalam hidupnya. Dia akan belajar dari hidup kita bagaimana hidup benar juga. Di ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, waktu hidup kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Mari kita jaga baik. Jangan sampai hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tiba-tiba kita mendukakan Roh Kudus lewat cara hidup kita, perbuatan kita, pikiran kita yang jahat, mulut kita yang enggak benar, tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jangan sampai Roh Kudus diduka citakan oleh kehidupan kita yang masih duniawi. Tapi saya sangat percaya, semua kita yang mendengar firman Tuhan ini mulai belajar hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayo mari kita belajar. Segala kepahitan, ya mungkin masih ada dalam kita. Apalagi? Segala kepahitan, kegeraman, ya mungkin geram dengan orang lain karena menyakitkan hati kita. Tapi saya mau berkata, saya mau bilang pada malam hari ini, waktu kita mulai menjaga kekudusan, waktu kita mulai belajar untuk tinggalkan dosa-dosa kita, untuk meninggalkan kedagingan, meninggalkan kefasikan, kecemaran, mulai belajar untuk hidup dalam kekudusan. Kita sudah mulai menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Dan mari dikatakan begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Mari belajar, kita belajar. Saya sangat terberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya ketika hari Minggu. Dia katakan begini, biasa kalau kita mulai belajar hidup dalam kekudusan, kita mulai lepaskan kedagingan,
Pertama, kita mulai suka untuk mengampuni orang lain. Kita sudah menang di situ. Tapi ada hal-hal lain yang belum kita menang. Nah mari, kalau di situ dulu mulai dominan, berarti kedagingan masih kuat di situ. Mari kita belajar untuk melepaskan. Tapi orang yang mulai belajar, itu disitulah Tuhan perhitungkan. Dan saya percaya, Tuhan akan mulai memampukan kita. Waktu kita mulai belajar melepas, oh ini kelemahan saya. Contoh, penyembahan berhala. Ya, kita lebih mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada dukun-dukun. Kita sudah tinggalkan. Kita sudah menang di satu area. Mari kita belajar untuk lakukan yang lain. Kita lepaskan yang lain juga. Karena kita akan begini. Segala kepahitan, kegaraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Artinya benar-benar kita buang dan kita lupakan. Dan kita mulai mengarahkan pandangan kita kepada yang namanya kekudusan. Kejarlah kekudusan dan berusahalah mendapatkannya. Nah mari saudara, waktu kita mulai belajar untuk meninggalkan kedagingan, kecemaran, fitnah, dan sebagainya, disitulah kita mulai menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5, ayat 19, dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya, saya mau kasih tahu, ya dulu segala macam yang ada ini saya sudah lakukan. Contoh, percabulan sudah saya tinggalkan. Kecemaran itu saya sudah tinggalkan. Hawa nafsu saya sudah tinggalkan. Penyembahan berhala saya sudah tinggalkan. Sihir sudah tidak ada. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Amarah ini saya jujur, ini masih ada. Kadang-kadang saya marah meluap, tapi saya mulai belajar. Saya masih kalah di sini. Tapi saya mulai belajar bagaimana harus menguasai diri. Nah, kepentingan diri sendiri. Saya mulai sekarang belajar untuk bagaimana apa yang ada pada saya berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Mari saudara, di mana letak kelemahan kita, mari kita belajar untuk tinggalkan. Dan kalau kita sudah menang satu hal, mari kita belajar untuk terus melakukan yang lain lagi. Contoh, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kalau kita masih punya roh pemecah, mari kita tinggalkan. Ayo mari kita belajar untuk malah kita harus membawa damai, bukan membawa roh pemecah belah. Amin. Mari. Apalagi kedengkian. Kalau kita hidup dalam kedengkian, mari kita lepaskan. Kemabukan. Kalau kemabukan saya sudah lepas. Pesta pora saya sudah lepas dan sebagainya. Jadi beberapa di sini yang saya lihat, oh ini masih ada dalam diri saya. Saya mulai belajar untuk bagaimana lepas. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, apa yang masih ada di dalam Galatia pasal 5 tentang keinginan daging, mari kita belajar. Kalau saudara sudah menang di yang lain, berarti di situ bukan kita berhenti. Belajar untuk melepaskan yang lain sampai benar-benar kita menang dalam hal melepaskan keinginan daging, supaya kekudusan menjadi jubah kebenaran yang kita kenakan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang terakhir, saya sangat percaya saudara suka yang terakhir. Iya, karena sudah mau berhenti. Aduh, Lawrence ini dia khotbah terlalu panjang, terlalu lama, cepat sudah. Iya, kita sudah sampai di ayat yang 32, jangan khawatir. Kita akan selesaikan dengan segera. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Yang pertama adalah hidup kita harus ramah. Itu menjadi wujud bahwa kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, melepaskan kedagingan. Wujudnya adalah kita harus hidup ramah. Amin. Kita harus hidup ramah seorang terhadap yang lain. Itu membuktikan bahwa kita sudah melepaskan kedagingan. Hidup ramah itu adalah gaya hidup Kristus yang sudah mulai nampak dalam hidup kita. Ayo, kalau yang masih hidup kasar-kasar, kopi sana. Mari belajar untuk hidup ramah. Amin. Ramah dengan semua orang. Walaupun ketemu dengan musuh di jalan, taringnya sudah keluar, kita tetap senyum. Amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Apalagi terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ya, harus penuh kasih mesra. Jangan pulang ibadah dengan tiba-tiba lah sulit bikin tidak ada sama dengan kilat.
memancarkan cahaya dari langit, langsung hilang. Harus kasih semester ibadah, jabat tangan. Oh, bagaimana kabarnya? Tanya sedikit-sedikit. Yang setelah selesai ibadah sudah menghilang. Puji Tuhan. Apalagi? Dan saling mengampuni. Ini kebanyakan. Kebanyakan orang di dalam Tuhan. Yang katanya hidup dalam kekudusan. Tetapi tidak mau mengampuni. Iya, kita memang sudah mengampuni dia. Tapi jujur saja. Kalau ketemu dengan dia. Belum bisa untuk berbicara dengan. Itu sama saja masih marah dan benci. Jadi mari kita belajar untuk mengampuni. Amin. Iya. Kalau saudara sudah lepas dari sudah bisa mengampuni, bersyukur. Tapi jangan bangga dulu, masih ada yang lain yang masih mengikat. Mari kita belajar untuk melepaskan satu persatu. Kita sendiri tahu setiap pribadi kita, kelemahan kita di mana. Oh, ini daging ini masih kuat. Keinginan daging saya di sini masih kuat. Ayo mari belajar untuk lepas. Karena Tuhan tetap menyertai menolong kita untuk memberikan kekuatan sehingga kita hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan.